Pemilihan Umum Jangan Republik lupa Indonesia. Dan subscribe, kita beralih like, ke dan informasi lonceng. lain, masih dari informasi politik soal baca pres dan bacawa pres. Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipastikan akan mendaftar sebagai capres-cawapres peserta pemilu di KPU pada pukul 8 pagi besok. Hal tersebut disampaikan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Habib memastikan baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftar sebagai capres dan cawapres peserta pemilu di KPU pada pukul 8 pagi. Sejumlah rangkaian akan dilakukan sebelum Anies dan Caimin mendaftarkan diri ke KPU. Mulai dari agenda sungkeman, berkunjung ke tiap kantor DPP partai pengusung, hingga bertemu relawan sebelum nantinya masuk ke kantor KPU. Saya pokoknya sudah mengikuti aturan. Yang KPU lah yang ikut mengikuti situasi kita. Karena jam 8 kami dengan jumlah yang seperti itu ya akan berusaha sedemikian rupa menyelesaikan secara formal. Non formal di luarnya kita serahkan kepada institusi pengamanan. Moga-moga kami bisa hilang 20.000 cepat. Kalau enggak ya jangan salahkan karena jamnya itu memang berdekatan. Informasi selepas jeda di Kompas Siang, Saudara. Mahfud MD resmi jadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pengumuman ini disampaikan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan bersama partai koalisi pendukung. Tetaplah bersama kami. Saudara, bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo telah diumumkan. Menko Polhukam Mahfud MD resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan langsung bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Deklarasi bacawa pres Ganjar juga dihadiri seluruh Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar. PLT Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Hari Tanu Sudibyo, dan Ketum Hanura Usman Sabtaodang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut sebelumnya partai pengusung Ganjar telah mencermati sosok bacawa pres sejak lama. Pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres disebut sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membeberkan sejumlah alasan mengapa Mahfud MD dipilih menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Menurut Mega, selain karena intelektualnya, Mahfud MD juga dikenal Jangan sebagai lupa sosok pendekar hukum, subscribe, pembela like, hukum dan lonceng. Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya, dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau. Walah, saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, tidak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak.
seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Sementara itu Mahfud MD juga mengaku mengenal sosok Ganjar Pranowo sejak lama. Menurutnya, Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya berkeyakinan Mas Ganjar adalah figur yang tepat memimpin bangsa Indonesia untuk mewujudkan semua cita-cita yang saya sebutkan tadi. Mempercepat dan melanjutkan program pembangunan yang sudah baik. Tentu lalu memperbaiki juga yang keliru dan melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada konstitusi. Saya sudah lama mengenal Mas Ganjar. Pada tahun 2004 sampai 2008, kami bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Kami berdua kerap berdiskusi, bahkan saling mengunjungi ketika Mas Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah dan saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya tahu persis Mas Ganjar adalah figur pemimpin yang merakyat dan berani memperbaiki yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai-nilai politik yang diyakini benar. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Amanat dari orang tuanya, amanat dari partainya, dan terutama amanat dari rakyat. Subscribe, like, dan lonceng.